Shalom saudara-saudara. Kita hari ini akan membaca dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, saya mempelajari kata joy atau sukacita. Dalam bahasa aslinya berasal dari bahasa Ibrani, yaitu charis, yang artinya ternyata adalah learn to enjoy, yaitu belajar menikmati. Itu sebabnya Paulus bisa bilang begini, sekalipun aku berduka cita, namun aku tetap bersukacita. Bagaimana mungkin dia bisa sukacita pada saat dia berduka cita? Ternyata arti kata sukacita itu belajar menikmati. Makanya bisa terjadi ketika kita sedang berduka cita, sedang susah hati, kita bisa mengambil keputusan untuk menikmati. Makanya sepertinya kontradiksi dua perasaan ini, tapi ternyata bisa bergandengan. Jadi sukacita bukan berbicara tentang sebuah perasaan sebetulnya. Karena ayatnya bilang begini nih, bersukacitalah. Kata lah, agiran lah itu merupakan perintah. Kalau Tuhan bilang bersukacitalah, berarti kita tuh disuruh untuk bersukacita sekalipun hati kita lagi susah, pikiran kita lagi suntuk, tapi kita bisa mengambil keputusan untuk bersukacita, yaitu belajar menikmati. Saudara tahu artinya menikmati itu seperti apa? Biasanya kalau anak-anak misalnya ya minum obat yang pahit, mereka kan cepet-cepetan nelen. Biar apa? Nggak usah terlalu lama di lidah karena nggak enak. Tapi itu bukan menikmati. Menikmati itu seperti ini, saudara. Pahit, enak. Tapi kita belajar menikmati. Saudara, kata Alkitab nih, kalau kita bisa menikmati, karena saya ingat Nehemia pasal 8 ayat 10 bilang begini, sukacita karena Tuhan itu perlindunganmu. Ternyata salah satu terjemahannya, sukacita karena Tuhan itu percepatanmu. Dengan kata lain, kalau kita kepengen melihat masalah kita cepat selesai, kalau kita ingin melihat doa kita cepat dijawab, kita disuruh belajar menikmati. Ya, menikmati belum dijawab, menikmati orang yang menjengkelkan, menikmati mungkin suami yang lagi keras, menikmati keadaan yang sedang lagi sulit untuk keuangan, belajar menikmati. Enak gak punya duit? Gak enak lah, tapi ya gitu aja, saudara. Dan menurut ayat firman Tuhan, itu akan menjadi perlindungan kita dan percepatan kita. Saya ingat sebuah kesaksian yang dibagikan seorang wanita melalui DM. Dia cerita bahwa gara-gara COVID ini mau tidak mau berimbas kepada pekerjaannya dia, yaitu catering. Kenapa? Bukan ke makanan dipesan orang, iya, tapi juga banyak orang akhirnya buka PO juga, saudara. Jadi semua pada jadi catering juga. Akhirnya yang beli siapa gitu kan. Nah, dia ngomong, dia sempat sumpah, stres, terus dia tuh berdoa, tapi kenapa Tuhan tuh gak kasih jalan, kok belum juga ada berkat. Lalu dia mendengar saya khotbah tentang sukacita, belajar menikmati. Nah, akhirnya dia praktek nih, saudara. Dia belajar praktek, artinya gini, ya udahlah, duit saat gini, ya udahlah dinikmati, ya udah. Nggak ada duit banyak, udah dinikmati. Enak, ya udah dinikmati. Nah, luar biasanya dia cerita, ajaib, saudara. Dia ini punya kupon undian berapa ya? Ada 8 atau berapa. Terus kemudian lucunya gini, dari 8 kupon undian, 5 kupon itu berhasil tembus nih ceritanya. Dia dapat hadiah. Dan salah satu hadiah yang luar biasa adalah dia dapat hadiah mobil. Itu yang ajaib, saudara. Dia dapat hadiah mobil dan motor. Too good to be true ya kedengarannya. Kalau saya nggak dengar sendiri dari kesaksian yang bersangkutan, saya juga mungkin sulit untuk mempercayai.
Tapi itulah kuasa dari belajar menikmati. Karena itu ayo kita belajar menikmati hari ini, saudara. Udah punya duit, orderan menipis, udah dah dinikmatin, sudah dinikmatin aja. Enak ya nggak enak lah, tapi ya udah dinikmatin. Gitu kan saudara. Anda tidak akan pernah tahu Tuhan akan membuat terobosan dan mujizat dalam kehidupan saudara dan saya. Let's do time, saudara. Tuhan memberkati.